Divers, kita kembali lagi dalam acara diving. Di tackle tapi nggak jatuh. Sekarang udah bisa dipar tapi diving kan nggak kayak dulu. Nah ini sekarang yang lagi hangat-hangatnya adalah hangat apa panas nih? Panas. Oh panas ya. Udah hangat ya Nah ya jadi intinya adalah kita mau bahas soal Patrick Kluivert dan juga asisten-asistennya yang kelihatannya sangat-sangat menjanjikan ya karena bisa dibilang asisten-asistennya ini Daniel Lanzat maupun Alex Pastor itu punya nama lah dua-duanya lah. Terutama Alex Pastor pernah bawa 2 tim promosi ya. Tiga tim dari RST Divisi ke RST Divisi itu divisi 2-nya ke Eredivisie. Nah, sekarang formasi, tadi lu kenalin dulu. Oh iya belum, benar. Formasi balik lagi. Dandes, gue Dandes, udah pada kenal lah. Iya, formasi balik lagi sama Gary. Buat bantuin Jennifer ntar bikin gininya nama. Nah intinya adalah gue bukan untuk awal-awal sih gak bahas asistennya dulu ya, tapi intinya netizen kayaknya udah mulai nerima dia. Kayaknya ya? Iya ya. Kayaknya. Ger. Udah mulai nerima. Kan sebelum-sebelumnya katanya nggak ada yang kosongkan Soekarno-Hatta, jangan sambut. Disambut, akhirnya banyak juga Soekarno-Hatta kemarin. Banyak yang dateng. Betul, ada kosongkan GBK tapi pas pertandingan Australia. Itu emang keren sih emang. Banyak. Kalau yang sumbu pendek banyak yang kecoy. Iya. Nah itu, banyak yang kecoy ya? Banyak banget. Itu termasuk Gary kekecoy. Agak, gua kagak. Lu kan marah-marah mulu. Enggak, itu membuktikan tingkat konsumsi telur di anak-anak tuh masih kurang di Indonesia ya kan? Kan salmon jarang ya. Salmon jarang. Jadi pada stunting. Kan ada makan gratis. Ya, udah. Intinya adalah lu melihat sambutan netizen sekarang yang udah mulai positif ke Patrick Kluivert gimana nih? Gue sih ngeliatnya ya Nes ya. Dengan awal-awal yang sebelum datang aja udah ada tagar stay out, tapi dengan ngelihat antusiasme para pendukung timnas ketika sebelum datang aja udah rame, terus pas preskon aja ditungguin, kayaknya udah mulai nerima. Tapi ya balik lagi, kita tunggu aja, kita lihat pembuktiannya seperti apa. Betul. Gitu. Jadi intinya sekarang ya Selamat itu. datang Tama. Tama. Halo Tama. Dan dia pakai Rans, pakai jersey Rans ya. Iya. Oh dia buat tetap paket. Ya, enggak. Dan intinya adalah kalau lu menurut lu Ger gimana Ger? Ini kayaknya netizen udah mulai melunak, udah nggak mengeluk-elukan STY lagi, tapi menggua-guakan. Iya. Enggak, jadi udah mulai fokus ke Kluivert gitu. Udah ini ya, udah mulai melunak ya netizen ya. Karena dulu, tapi tetap sih masih ada ya, beberapa masih ada yang ya kalau bilang pro STY masih ada. Ya masih. Ya walaupun kalau lihat kalau dari hegemoninya netizen udah mulai ke Patrick Kluivert karena apa ya? Karena mungkin udah mulai lihat nih, kan kita banyak diaspora. Nah, Kluivert ahli di situ karena dia orang Belanda. Nah, mungkin udah mulai banyak harapan nih. Udah bisa ada squad dengan ini. Kemarin kan sebelum digongkan asistennya masih Kluivert doang nih. Tapi setelah tahu asistennya siapa, udah makin melunak nih. Nah, iya. Oh ternyata ini asistennya nih, boleh juga nih kita lihat nih. Iyalah, Boljuk. Anjay. Ditambah juga ada Daniel Lanzat yang ada darah Maluku. Kan. Walaupun ada aja tuh yang komen ya begitu dah. Udah terkait ini terkait itu, tapi gue bodo amat. Patrick Kluivert kan Suriname juga. Nah iya, Suriname. Dimulai dari sambutannya di bandara sih. Jadi kalau kita lihat silsilah nyampe atas, jangan ada orang Lamongan ya. Jadi kan ya. Bisa jadi. Wonogiri jadi tuh. Jadi ya nggak ada yang nyangka kan lo sambutannya kayak gitu kan? Wah parah men. Gue nggak nyangka. Parah men itu. Tolong. Enggak. Itu yang nyambut wartawan semua apa? Enggak lah. Fans juga. Fans banyak kan? Banyak. Iya. Banyak juga. Makanya kan ya begitu Nes. Udah mulai lunak, udah mulai lihat. Nah, ini Kluivert kita coba lihat dulu. Walaupun kan yang pro STY masih ada. Udah betul. Dan pas di preskon juga kan Kluivert juga memuji. Udah gitu memuji, dia juga nggak mau ngumbar-ngumbar nih, tapi dia punya target sendiri gitu. Minimal dari 2 laga awal bisa dapat 4 poin. Berarti lawan Australia sama 4 poin.
Iya. 4 poin kan? 6 poin kandang. 6 poin kandang. Tapi yang 2 pertandingan awal Iya. itu Yang 4 terdekat poin. 4 poin kan? Betul. Bener kan? Walaupun kalau gua sih ya, Ada yang nyeletuk tuh. sebetulnya kalau lawan Australia kalah tipis, gua masih bisa Ya maklum iya, sih. masih maklum lah. Ya, lu tandang. Iya. Iya kan? Dengan squad yang mungkin nanti diaspora gimana, Nes? Ya dari dulu juga diaspora anjir. Heritage. Gue pakai heritage saja. Soalnya kalau diaspora tuh tidak terlalu cocok istilah diaspora, bro. Kita pakai istilah IBL ya. Iya. Heritage atau pemain warisan kalau kata orang Malaysia. Warisan. Iya, kalau kata orang Bener Malaysia lah, pemain pemain warisan. warisan. Atau kalau bisa dibilang lagi pemain keturunan lah. Kalau warisan ini banget Astro Arena banget tuh bahasanya. Keturunan Iya, Astro Arena Malaysia. Ya udah intinya jadinya lu udah mulai yakin juga ya sama Patrick Kluivert kayaknya. Pelan-pelan sih kayaknya udah mulai kebuka lah hatinya gitu. Gue yang menyenangkan apa ya, pas Kluivert bilang menyerang sih sebetulnya, memainkan sepak bola atraktif penyerang tuh, ya gue ya suka lah gitu. Iya, mantap, apalagi dengan komposisi yang kayak gini ya, tipe Indonesia kan tipe yang dari sayap dulu lari nyerang. betul. Kayaknya cocok nih. Cuman yang gue khawatirkan satu sebetulnya. Apa ya? Ini kan pakai 4 back. Rizky Ridho geser ke cadangan dong. Belum tentu, Nes. Belum tentu Enggak, dong. bukan karena Rizky Ridho itu di Liga 1 karena boleh dibilang jarang dapat tekanan, akhirnya dia bisa ngedevelop satu kemampuan. Jadi ball playing defender. Ya. Yang itu sangat cocok di pola 3 back. back. Nah, ntar kalau di 4 back ini gimana? Soalnya di klub aja Ridho aja mainnya di 3 terus kan sama Carlos Peña kan. Jadi di 4, apalagi ada Miss Hilgerster. Bisa. Ditaruh di back kiri. Nah, itu enggak. Bener, Rizky Ridho tuh Mungkin gelandang bertahan. Gelandang bertahan bisa. Ditaruh di nomor 6 bisa. Dia kan ibaratnya udah kayak ini ya. Rizky Ridho tuh lama-lama udah kayak Leonardo Bonucci campur siapa ya? Nicolo Rovella. Oh enggak, dia udah mulai gaya mainnya udah mirip-mirip Johnston sekarang. Gue lihat. Johnstonnya ini. City. Bener. Sering bantu serangan, Sungguh ya? sering ke depan. Iya, intinya udah mulai gaya mainnya udah mirip ke Johnston-Johnstonan. Mirip-mirip Romagnoli sih. Iya. Iya, tapi lo ngeri jatuh kan ini kan. Iya. Romagnoli. Ini lampunya nih bahaya nih. Tadi gue ketiban sebelum syuting soalnya. Dan enggak, intinya posisi Ridho yang paling cocok di mana, Ger? Kalau nanti pakai pola 4 back. Ya, yang jelas di CB, Di CB. center. Tapi kalau menurut gua memang kegeser dari center back, berarti dia bisa ditaruh di nomor 6. Oh iya, benar. Defensif atau enggak defensif. Dengan 4 back juga Ridho masih bisa. Masih gua yakin masih. Masih dia. Nah, tipikalnya dia kan juga Bisa jadi gini, Ridhonya di center, Kevin Dix yang naik. Bisa. Ditaruh di defensif. Atau bisa jadi kayak kayaknya gaya Guardiola waktu juara champion. Enggak, jadi dia 4 back. Tapi ketika nyerang jadi 3 back. bisa kayak gitu, bisa. Jadi Jadinya geser kan? Iya, betul. gua tahu itu. Jadi di skema Ridho di back sayap, Iya. tapi ntar begitu nyerang Ya, dan juga bukan nyerang deh, malah ketika bertahan di 3 back gede tek, begitu nyerang dia nyayap. Itu mantap. iya, Kluivert mau menyerang nih. Iya. Udah gitu nanti katanya bakal ada 2 tambahan pemain naturalisasi. Siapa ya? Siapa sih? Oleh Gunnar Solskjaer. Bukan. Oleh Romani. Satu lagi siapa? Jairo Matos. Nah, Jairo. Wendy World. Jairo. Yang Crystal Palace. Crystal Palace. itu yang mau dia naturalisasi. Iya. Gokil juga. Okil gok. Itulah wibawanya Kluivert itu bisa membawa pemain-pemain grade A-nya ke sini. Nah iya, untung Jairo Matos ya, bukan Bruno Matos ya. Persija tuh. Gagal tapi. Ya semoga Patrick Kluivert benar-benar menjalankan ini ya, rulesnya polanya sebagai pelatih timnas ya. Nggak kayak dulu kan kita pelatih timnas apa sih, belajar passing lagi, fisik lagi. Semoga Kluivert nggak kayak gitu. Berarti ya memang udah datang 2 minggu persiapan ya udah taktik aja semua. Enggak, dan ini masalahnya adalah apakah Kluivert akan megang kelompok umur juga? Enggak. Enggak ya, udah dipastikan ya. Enggak. Jadi nanti U23 dipegang sama IS. Enggak, gua dapat bocoran. Apa? Dari itu. Betia. Apa? Enggak. Ya kemungkinan sih Pastor ya. 23. Oh, U23 Pastor. Kemungkinan. Oh, keren. Kemungkinan. Keren banget. Iya, diam kau Rasimba. Sini lo. Dan Simba. Gitu ya. Terus Jadi U19-nya U19 IS dong. Belum tahu itu. antara ya berarti mungkin Nova dipakai juga. Iya.
U17, harusnya 17 dong. Belum ketahuan, mungkin lokal. Iya, jadi kita akan melihat ya komposisi kelompok umurnya nanti seperti apa. Tapi Yang menarik Pastor sih ya. iya, Kalau bisa megang tim. karena dia ini ya, karena dia punya pengalaman yang luar biasa sebetulnya. Dia 3 kali bawa tim Belanda promosi dari Eerste Divisi ke Eredivisie. Itu kan berarti dia ngedevelop pemain mudanya jago. Nah, jadi that's why Pastor cocok misalkan ditaruh di U23 gitu kan dengan target apa kalau U23 Asian Games sama Olimpiade ya. Ya SEA Games pasti target juara juga. Ya, mempertahankan. Iya. Tapi cocok IS kalau 3. Ya. Iya, gue setuju tuh. Tapi iya sih, iya juga sih. Gue setuju. Iya juga, benar. Yes, Coach Indra itu diem-diem punya magis yang bisa menarik piala ASEAN ke Indonesia. Bener, oh Indra Sapri. Tapi yang penting ini Nes, kalau Sebat dulu. kemungkinan besar sih nggak ada yang rangkap jabatan ya pelatihnya Nggak. di pelatihan sekarang ini. Mudah-mudahan enggak ya. Karena memang dari awal ngomongnya kayak gitu, nggak ada rangkap jabatan. Masing-masing fokus dia sama timnya. Jadi masing-masing Kluivert di senior, nanti Pastore di 23 atau Lagza di 23, ntar 19-20-nya mungkin dari lokal. Ya. 19 dan 17-nya nanti dari lokal. Tapi gue lihat, tapi gue lihat kemarin di jumpa pers, di konferensi persnya Patrick Kluivert, itu pemain-pemain yang jarang dipanggil pada merapat tuh. Egy Maulana Fikri, apa? Pas makan malam. Iya. Egy, Ricky Kambuaya, Rizky Ridho, Ferrari, sama Witan ya. Tapi Wah. kan di klub pakai terus, Nes. Iya, jadi jangan Egy bakal kepanggil lagi nih. Bisa jadi. Iya kan? Pilih Bapak Presiden. Iya. Ah. Siapa tahu Egy bisa meliuk-liuk kelok 9-nya aja. Iya, tapi kagak ngoper. Goreng diri. Kayak Robben Dia tuh Robert. Jadi cutting inside tendang, Iya. cutting inside tendang gitu terus. kayak Danny Blind, terus apa lagi tuh Witan, kayak siapa? Ya? Witan kayak inilah. Aston. Ya enggak dong. Witan itu gaya mainnya kalau Belanda kayak siapa ya? Skip gue. John Heitinga. Johnny itu kan back anjir. Ah udah lah lupa gua. Ya pokoknya itulah. Iya. Kami tahu 5 pemain itu yang akan menjadi penggawa. Nah, penggawa. Bukan Itu penggawa. dia. Gue udah mainin mulu tuh kalau nulis penggawa dulu. Makanya baca KBBI ini. Iya sih Bang, siap. Iya, KBBI-nya penggawa kan. Ingat, imbauan bukan himbauan. Iya. Nah, imbauan. Sama apa lagi yang gue lupa tuh? Ingat risiko bukan resiko. Ya tuh. Anjay. Adangan bukan hadangan. Adangan. Iya, Adangan. Betul. Ya. Kalau kata Wila semuanya dibahas nih. Ntar tau bahas nasi padang. Kemarin, Iya. kemarin gue WhatsApp. Will, ayo Will podcast kata dia. Enggak, ntar aja kalau bahas Persebaya gitu. Dia bilang, enggak Bang, pinggir jurang banget, aku nggak mau, aku takut. Padahal kita paling aman ya. Iya. Paling Bener, aman. paling aman. Paling aman, paling cuma nepok paha doang. Iya. Sama ini ada Jen. Yang ini katanya Jen. Ya udah, intinya adalah keyakinan lo udah pada gede nih sama Patrick Kluivert ya. Mulai datang keyakinan setelah Masyarakat udah mulai masyarakat juga gue lihat harapkan. di komen-komen PSSI udahlah timnas ya timnas Move kita on. dukung. Betul, move on lah. Jangan Move dukung on. satu sosoknya aja. Jadi kayak gini nggak sih, Dik? Jadi kelihatan nggak sih yang demen bola bayang? Iya bener. Nah, itu. Gua kalau ngebaca komen-komen warganet anjay warganet. Baku banget. Enggak, sama satu lagi, lu mungkin yang ngata-ngatain Patrick Kluivert mulu, lu kagak ngelihat dia waktu di Piala Dunia 2014. Dia ada di samping ke Louis van Gaal itu. Iya. Dia di samping ke Louis van Gaal, pasti ilmunya juga Maestro, banyak. ya. Iya, karena apalagi Louis van Gaal itu ya sayang banget sama Patrick Kluivert. Kayaknya kemana-mana diajak deh itu. Iya. Tapi ke MU gak diajak sih. Dia tahu di MU bakal begitu, jadi nggak diajak. Karena ada ini di MU. Rene siapa itu? Molston. Ah, lupa gua. Rene Maulenstein, iya. Oh. MU banget, MU banget emang. Dia adalah fans MU. Maulenstein. Iya. Gue juga sempat baca di mana gue nggak tahu. Kayaknya Roberto Mancini juga sempat komen soal Alex Pastor yang ke Indonesia. Kata dia, apa? Wow. Kata dia, gue lupa baca di mana. Kata dia itu Alex Pastor ini salah satu. Enggak, gue beneran. Ya, terus lagi. Gue gampar loh, gitu. Gue bercanda. Udah. Kembali ke iPad. Apa tadi nyampe? Alex Pastor. Oh ya, Mancini seneng Alex Pastor itu ke Indonesia karena persaingan di grupnya Indonesia ini bakal lebih seru dan tim-tim harus mewaspadai Indonesia karena
seorang profesor sepak bola Eropa ada di Indonesia gitu. Prof. Oh. Gitu. Gue lupa baca di mana ya, tapi seinget gue mancing. Diketawain lo pertama, Prof. Tambah lama-lama kayak tai ya. Mentang-mentang punya kuda di rumah. Iya. Lu nggak tahu Tama punya burung Garuda di rumah. Iya, itu orang kaya itu. Iya. Enggak kayak punya kuda banyak dia. Banyak. Kayak mertuanya Nabila Syakib. Iya. Nabila Syakib dibawa-bawa Tam. Nah, dengan asisten ini, lu berdua bakal yakin nggak timnas ke Piala Dunia? Insya Allah. Nah, lu kan nanya gue kan doang anjir. Gue nanya gini. Insya Allah gua. Insya Allah. Ya, insya Allah. Insya Allah. Serius. Beneran. Insya Allahnya zaman sahabat atau zaman sekarang nih? Hah? Sabar. Oh ya berarti insya Allah beneran. Ya maksudnya gini ya, kan dia letak sendiri lah dengan komposisi pemain yang sekarang kan. Dengan kultur permasalahan bahasa yang sudah teratasi. Hanya. Oh, jadi berarti selama ini bahasa nggak teratasi nih. Nah, ini udah mulai nih. Udah mulai nih. Enggak juga. Maksudnya kan sekarang kan lebih ini ya, banyak kan keturunan heritage dari Holanda, dari Belanda. Iya. Kluivert juga. Oh, Waduh. Dia aku ngumpet dia. Lupa deh. Gue rasa lupa kan. Gue tahu nih. maksudnya dengan Patrick Kluivert yang dari Holanda, ya mungkin komunikasi akan lebih lancar gitu kan. Dengan bahasa sananya gitu. Bukan gue bilang pelatih sebelumnya saya nggak ini. Iya. Lu jadi aman sih. Bagus. Emang bagus. Iya bagus dong. Dan Bisa fisik, bisa Iya. passing bagus. enggak, dan itu kan memang salah satu faktor kenapa PSSI. Lu pada nyerang gua. Walaupun sebetulnya itu bukan job desk utamanya pelatih timnas ya. Enggak, bukan. Maksud gua gini loh, itu kan memang sudah tujuannya PSSI sendiri. Iya. Masalah kendala bahasa. Iya, Yang memang. selama ini bikin suasana ruang ganti juga Panas. kabarnya Panas. agak kurang baik. Kan kabarnya, isunya. Danes Iya kan? kabarnya ke gua. Yang jelas sih kalau gue sih, kalau babak 4 sih gue yakin deh. Kalau untuk lolos Piala Dunia, ya 50-50. Mau cepet banget. Cepet banget. Hah? Nah terus kalau Tia pendapatnya gimana? Lu yakin sama Patrick Kluivert? Iya. Nah terus untuk starting 11-nya prediksi lu gimana, Di? Spora semua sih. Enggak. Spora semua ya? Paes. Rido tetap masuk. Rido sayap. Enggak, Rido di tengah sama J. Karena mereka tuh udah nyatu banget sih. Iya, Mereka Rido udah sama nyatu J. banget. Iya, kanan kirinya Verdong, Verdong, iya. Verdong, Sandi. Dixnya ditaruh di nomor 6. Sebagai bertahan ya. Gelandang bertahan. Rovella. Terus depannya Tom Haye, kiri Jairo bisa. Jaino kan namanya. Jairo sih. Lupa gua. tolong koreksi. Coba gue lihat siapa Jaino Matos kan? Jaino Matos mah pelatih Medan, pelatih Persija zaman dulu. Terus pelatih. Nes lu. Jairo. Terus satu lagi kanannya Si ini Eliano. Jairo Ridwald kan ya? Iya. Nah, Eliano. Depannya Orat Mangun nama siapa yang Ole. Ya, Ole Romney. Ole Gunnar Solskjaer. Betul. Eliano mana nih, Manchester City apa gimana? Terus striker Hoki Caraka. Kan 4. Oh iya, strikernya Boleh lah. Iya, Ole Romney benar. Ole. 4-2 tadi gua bilangnya. Katanya 4-2-3-1. 4-2. Ya udahlah, itulah pokoknya diaspora yang bakalan nyelis satu. Yang kurang satu. Bener. Kan tadi gua udah 4 goblok. Enggak, udah ulang-ulang nih. Martin Paes. Jai sama Rido. Heeh. Verdong Sandi. Iya. Verdong. Dix. Haye. Eliano. Tom Haye sama Jairo. Iya. Jairo. Eliano. Orat Mangun. Sama si Ole. Bener. Ole Apa tai lu? Ini kampret lu emang lu. Terus super sub-nya Rafael Strike gitu. Super strike. Kayak mungkin ini ya. Dimas Derajat kali ya. Iya. Sananta. Ramadan Sananta bisa. Pokoknya banyak kok stok Indonesia. Karena kan Kluivert juga bilang kan lebih banyak nyari pemain yang dapat bermain. Iya. Enggak, yang jelas kalau Kluivert bisa di atas Miss Hilgers berarti udah fix pemain Liga 1 lebih unggul.
Tapi bagus Liga 1. Pemain Persija, ya kan? Enggak, orang-orang tuh masih menganggap seperti yang konten kita kemarin Liga 1 masih buruk. Padahal Liga 1 udah oke. Yang masih hancur itu Liga 2 ke bawah. Liga 2 bagus kok. Enggak, kemarin ada itu. Kemarin apa? Ada anjir. Macam-macam lu, ada yang dipukul-pukul tadi. Iya, Deltras ya. Deltras Itu. sama Persibo. Ya, itulah. Ya wis lah. Terus gimana peluang anak-anak Liga 1 nih selain Rizky Ridho? Witan Sulaiman kegeser dong. Marceng gimana? Marceng bisa jadi pelapis Eliano. Bisa jadi jadi pemain favorit. Udah disebut namanya. Iya. Iya, Marceng udah disebut sama klip. Nah kan, bener kan? Marcelino. Marciano mah ketua Kondi. Bapak Jenderal Marciano. Shadow Norman. Punya kuda juga ya apa? Iya. Dibahas. Orang Terus gimana? Terus kayak Ricky Kambuaya. bakalan iya Kluivert kan abis itu ngeliat Liga 1. Liga 1 juga. Kalau Abis balik dari Belanda. menurut gua Ramai Rumakik harus dipertimbangkan masuk lagi. Makiek. Dia Persipura ya? Sipura sekarang. Iya memang, cuman Apa salahnya? di Liga 2 dia tuh kelihatan banget, Ben. Levelnya dia tuh di atas pemain Liga 2 banget. Banyak kok pemain Liga 2 yang levelnya Liga 1. Ya, cuma- Dendi, Indra Kavi. Hey, 37 tahun. Itu sudah sudah lewat prime-nya. Bang, namanya Danes, Bang. Sudah lewat prime-nya. Enggak apa-apa, yang penting dia udah masuk timnas sekali. Iya, caps sekali. Sudah lewat prime-nya, Mas Bro. Itu jujur-jujuran aja. Gantiin Bayu. Tadi ngomong-ngomong tadi ngomong Sen, gua mau ngomong apa? Apa? Sen siapa? Rumah Ki, Senja, udah senja, usia aja. Kan kehidupan dimulai dari 40 tahun. Bang Indra tuh bukan senja, tapi udah lebih matang. Bang, pinggang bang, hati-hati bang kalau main bang. Lo optimis berarti Nes ya kalau lo ya? Gue sih Minimal optimis lah. masuk babak putaran 4. Putaran 4. ya. Tapi kalau di putaran 4, jujur untuk lolos ke Piala Dunia itu agak tricky sih. Karena lu harus jadi tim terbaik di putaran 4, terus ketemu peringkat 7-nya Amerika Latin ya? Iya. Itu kan kalau 6 ya, peringkat 6 ya? Peringkat 4 bukan ada jatah tiket langsung kan? Apa? Buat masuk ke Piala Dunia. Kayaknya enggak deh. Dari babak 4 kayaknya enggak ada dah setahu gua. Ada playoff lagi kayaknya dah. Playoff lawan Oceania itu ya? Iya. Oceania atau Tim terbaik. Oceania atau Amerika atau CONMEBOL. CONMEBOL. Takutnya kalau udah masuk level apa ya? 4 ini, grup apa babak 4 ini. Iya, lawannya Paraguay ya, Tor. Iya, euforianya ada gak turun Nes. Kayak dulu inget ya Olimpiade terus berarti kita udah Enggak. Ditambah yang jadi masalah adalah setelah pemecatan Sintayong berdengung narasi-narasi yang menyatakan harus lolos Piala Dunia. Lolos Piala Dunia. Harus. Nah itu yang harus dijawab sih sama Patrick. Tapi Patrick juga Ini kan udah suka sama tekanan. 4 poin target dari Udah tadi udah dibahas, makanya denger. Lu. Sudah dibahas. Yang belum dibahas adalah Patrick suka dengan tekanan. Nah, Iya. gitu. Jadi dengan tekanan itu mungkin Patrick akan lebih bergairah membentuk timnya gitu. Karena mungkin ya kan pandangan netizen juga karena udah terlanjur nih, udah Pastor bagus, Lazat bagus, Patrick bagus, dia sekalian naik ke Piala Dunia gitu. Ini contoh-contoh orang kurang telur ini. Gak dengerin. Bagus Persitara nih. Sitara. Ya udah, intinya berapa menit lagi kameramen? Enggak, udah berapa menit? cukup. Enggak, belum cukup, harus 30 kita genepin ya. Cukup. Kampret. Yaudah lanjut Ya, harus 30. Tapi ngomongin apa lagi nih anjing? Banyak lah, Pastor tadi Lanzat nih, Lanzat dan Denny. Denny Lanzat. Udah, Pastor nih. Pastor bukan yang udah tadi, Pastor. Udah. Itu Pastor, Lanzat yang belum. Salah lu. Bentar, Denny Lanzat ya. Denny Lanzat itu Feyenoord ya. Enggak, dulu ini juga Wigan Athletic. Wigan Athletic. Alkmaar. Dia pernah di Wigan. Dan yang jelas dia punya darah Maluku dan kalau untuk manajerial ininya, dia pernah jadi asisten Ferenc Varos. Kemana nih? Itu Masa lu nggak tahu Ferenc Varos? Iya, itu kan tim terbaik di Hungaria. Anjay. Ih, jersinya keren. Lumayan sering main di Liga Champions. Itu pernah masuk timnas Belanda Piala Dunia kan 2006 ya? Iya, terus Pernah. pernah asisten di Willem II. Pernah di Feyenoord. itu bahasa Belandanya apa ya? Film tuh. Tanya Vino ntar. Ya udah, terus ada Al Tawun, ya kan? Al Ittihad. Al Ittihad juga pernah. Feyenoord ini tim-tim yang lu sering denger, Lech Poznan, Polandia punya. Young AZ tuh kan. Tinggal kita lihat gimana nih dia ngerangkul pemain-pemainnya. Gua rasa sih langsung cair ya.
Udah gitu Pastor pernah ngelatih Tom Haye. Hamzah juga agak sedikit bisa bahasa Indonesia ya. Iya, bisa. Terima kasih. Enggak, tapi dia Selamat belajar malam. di mana ya? Keturunannya mungkin. Oh iya. Mungkin dia pernah main ke Maluku. Predecessor Oh bisa jadi. Makanya itu keren. Jadi bisa ngobrol sama Oh, iya, ngobrol sama Rido, Rido, sama sama- Marceng lancar Dan lah. tiba-tiba ngomong sama Ricky Kambuaya, sama-sama dari timur. Kowe Nah, iya. itu. Si Pitung dari mana? Belum pernah si Pitung saya tembak gitu. Manji Minervans coach. Ntar 10 tahun lagi pelatih timnas Indonesia Virgil van Dijk ya. Amin. Sergio Van Dijk. Virgil. Oh, Virgil kan Sergio Van Dijk. 10 tahun lagi. Tapi belum tentu yang pemainnya jago bisa ngelatih dengan jago juga. Enggak, gue soalnya udah berkunjung ke masa depan aja Virgil van Dijk. Gila lu keren juga lu. Anjing. Hebat juga lu. Ya jatuh dia. Nes jatuh Nes. Lu buktiin deh, berarti tahun 2000 berapa? 2035. Agak pelatihnya Virgil van Dijk. Jauh banget. Gue takutnya lu udah terbaring gara-gara Serem amat. 2035 bisa jadi pelatihnya bukan Virgil van Dijk. Pokoknya Caraka bisa. Ya, pokoknya cari yang Belanda-Belanda lah ya. Kalau tapi kan 10 tahun lagi juga materi pemainnya belum tentu. Karena Belum tentu heritage banyak. Heritage-nya udah habis kan gini. Jadi keturunan. aturan heritage itu kan harus keturunan kakek. Dan ntar 10 tahun lagi udah akan banyak yang Susah tuh. udah akan mulai susah, dan Erick Thohir mengakui sendiri. Iya. Waktu diwawancara Sylvia Iskandar apa si Rossi dia ngomong kayak gitu. Gue lupa lah di sebuah Rossi wawancara. Kompas TV dong berarti. Enggak, bukan, dia enggak di Kompas TV. Kayaknya sama Metro TV dia sama Sylvia Iskandar tuh ngomong kayak gitu. Jadi Makanya dicari nih grade-grade A-nya sekarang. Siapa tahu iya. bisa masuk Piala Dunia. sambil membenahi pembinaan. Iya. Itu. Jadi Baik mudah-mudahan lagi. untuk kompetisi SSB jangan lagi ada jual beli pemain di SSB. Jual beli pemain di SSP di Elite Pro jangan. Jangan. Mana nih? Banyak. Banyak. Enggak sekarang gini loh. Kenapa akhirnya Indonesia bisa menempuh jalan mencari pemain heritage? Karena kompetisi SSB-nya aja Ya. banyak yang berantakan, kita harus akuin. Banyak kan tapi nggak semua berantakan. Iya, jadi Banyak. Jadi gini loh. semuanya kan? Jadi gini, intinya ada sebuah daerah Gimana? punya ada SSB, dia ngambil pemain semuanya dari daerah lain. Akhirnya pemain-pemain asli binanya nggak main ya, gimana talent pool mau nambah kalau gitu. Nah, ya kan? Mungkin itu buat tahun pertama mungkin Nes, buat pemacu. Sama Elite Pro kadang-kadang cuma masuk jadi bawa gerbong dari SSB mana terus bayar itu. Emang iya. ini? Iya. Siapa dicoba di? Jadi itu intinya. Jadi seharusnya dengan 10 tahun lagi kita udah mulai sulit mencari pemain heritage. SSB harus sudah mulai mikir. Ketika masuk kompetisi SSB, jangan nyari menang karena itu belum waktunya mereka nyari menang. Betul. Itu waktunya. SSB itu nyari menit bermain. Nah, itu dia. Itu yang penting. Klub Liga 1 juga banyak kan, maksudnya yang yang kata lu bilang yang murni lah ya. Yang murni banyak, tapi ada beberapa yang memang pembinaannya kurang. Jadi mengambil-ngambil dari SSB itu. Karena Rizky Ridho kan berangkat dari Persebaya, Ferrari dari Ferrari dari top score. Jagakarsa, Doni Tri Pamungkas. Nah, iya. Yuk. Udah kalau gitu Yuk. kita kita intinya akhiri aja, langsung akhirinya langsung brek gitu ya. Karena patah sekalian. karena sudah dikejar-kejar sama kameramen si bangke ini ya. Hujan. Jadi dan ini udah hujan angin lagi kan. Jadi ya kita sudahi dulu diving kali ini. Sampai ketemu di diving berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.